Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang telah menyakiti Musa. Lalu Allah membersihkannya dari apa yang mereka tuduhkan, mereka omongkan. Dan adalah Musa indallahi, di sisi Allah, wajihan, yang terhormat. Dulu Bani Israel sering menyakiti Nabi Musa, padahal mereka diselamatkan oleh Allah dari ancaman Firaun bersama Nabi Musa. Peristiwanya sudah kita ketahui kisahnya. Mestinya mereka berterima kasih. Kemudian Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menuntun mereka agar mereka selamat dunia dan akhirat. Tapi di antara mereka sengaja menyakiti Nabi Musa dengan tuduhan-tuduhannya. Peristiwa ini diterangkan dalam Al-Quran. Seperti mereka sengaja mau menjatuhkan Musa, peristiwa sapi itu, Al-Baqarah. Kaitan dengan pembunuhan. Lalu orang ribut siapa yang membunuhnya. Di antaranya mereka datang kepada Nabi Musa minta ditunjukkan siapa yang membunuhnya. Musa adalah manusia, jika tidak melihat dia tidak tahu. Jika tidak diberitahu oleh Allah. Tujuannya jelek. Mau menjatuhkan Musa, mau mengangkat sapi. Karena mereka sengaja membelokkan umat mempertuhankan sapi. Jika Musa tidak bisa menunjukkan, inilah sebenarnya yang mereka inginkan. Mereka akan hinakan Nabi Musa dan mereka mengangkat sapi itu. Tapi Allah balas rencana buruk mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan rencana jahat dan Allah membalas rencana mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat rencana. Justru dengan peristiwa itu terbongkar keburukan mereka. Faqulna dribuhu biba'diha. Jika ingin tahu siapa yang membunuhnya, sembelihlah sapi. Pukulkanlah dengan bagian dari sapi itu.
Ini Allah buktikan bahwa sapi bukan Tuhan. Akhirnya mereka menyembelih seekor sapi. Dibuktikan oleh Allah sapi itu bukan Tuhan. Malah makhluk juga tidak lebih mulia dari manusia. Lalu dipukulkanlah sebagian dari daging sapi itu dan hiduplah yang mati itu. Lalu ditanya siapa yang membunuh, ya ini yang kuda gidi itu kadijikan sebagai pahlawan itu. Nah itulah satu. Jadi mereka justru malah bukan menghormati, memuliakan kepada Rasulullah, tetapi menghinakan. Dicari-cari kesempatan untuk menghinakan. Nabi Musa itu orangnya pemalu. Ia tidak berani terlihat anggota badannya oleh orang lain, walaupun laki-laki. Karena kalau mandi terpisah, ibaratnya makan mandi teh dina sungai teh anu herang. Bisa we sorangan. Kesempatan itu bagi Bani Israel untuk menuduh Musa. Biasanya mapan sagunuk lalaki, sagunuk awewe mandi teh gitu. Saya pernah lewat ke daerah tuh Kaler, di sisi jalan kan ada walungan, marani teh sagunuk awe lalaki sisi jalan teh. Iya. Malah saya pernah masuk lewat kampung, ada perempuan yang sedang mandi telanjang bulat. Ngabalieur urang teh cek manehna eraeun cenah cek manehna teh. Muncullah tuduhan sengaja aja. Nabi Musa teh burut, nah gitulah cek urang Sunda. Matak ditutup we cenah make pakaianna teh teu katingali. Oleh Allah dijawab dengan kenyataan. Karena kalau dijawab dengan omongan panjang nu kieu mah. Ketika Nabi Musa mandi, bajunya diletakkan di atas batu. Batunya itu pergi membawa baju Nabi Musa. Tidak sadar Nabi Musa mengejar batu itu, baru dibuligir. Yang berhenti di hadapan tokoh-tokoh itu. Ternyata mulus, bersih. Nah begitu, jadi sengaja dikorek. Cuma pelajarannya menjawab tuduhan lebih baik dengan kenyataan. Karena dengan omongan akan lebih panjang lagi. Ramainya sekarang polemik di media karena masing-masing dengan omongan itu. Iya. Pelajaran pertamanya adalah kita orang yang beriman oleh Allah dilarang jangan seperti mereka yang menghinakan Nabi, merendahkan Nabi Allah. Dan Allah menyatakan wa kana indallahi wajihan, dan adalah Nabi Musa di sisi Allah sebagai orang yang luhur kedudukannya, yang terhormat. Nabi, saya buka dalam kamus dari kata naba'a. Naba'a itu berita besar. Yasalunaka anin naba'il adim. Mereka bertanya tentang berita besar, yaitu berita yang sumbernya dari Allah. Yang menyampaikan berita besar dari Allah disebut nabiun.
nabiun, penyampai berita besar dari Allah. Kemudian hamzahnya diganti dengan iya, jadi nabiyun. Jadi nabi adalah pembawa berita besar dari Allah. Apa saja berita besar itu? Satu, masalah agama ini yang paling utama. Agama ini tidak bisa sumbernya dari makhluk. Karena agama dari makhluk pasti hasil perkiraan, bukan kepastian. Karena tidak ada seorang makhluk pun yang tahu apa agama itu. Munculnya agama-agama hasil perkiraan takhayul dari makhluk. Lalu hadirlah Nabi menyampaikan berita tentang agama. Ini berita besar tentang agama itu. Inna dina indallahil Islam. Ini jasa besar agar manusia tahu bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Yang kedua, Rasul juga pembawa berita dari Allah mengenai ibadah. Tidak ada seorang makhluk pun yang tahu ibadah kepada siapa dan bagaimana caranya. Maka hadirnya Nabi menyampaikan berita ini. Dan yang ketiga, tidak ada manusia yang tahu membuat aturan muamalah yang menjadi maslahat bagi semua, kecuali mesti dengan aturan dari Allah. Nabilah yang menyampaikan berita ini. Mestinya berterima kasih, menghargai dan menghormati Nabi, malah mereka menghinakan Nabi. Dulu Bani Israel sampai sekarang banyak yang melanjutkan pekerjaan itu. Yang menghina Nabi Muhammad, yang merendahkan Nabi Muhammad. Sampai sekarang banyak. Makanya di sini bagi orang-orang yang beriman jangan ikut-ikutan seperti mereka. Menghinakan Nabi, merendahkan Nabi. Dari dulu, sekarang makin banyak. Kemudian Allah nyatakan Nabi Musa di sisi Allah orang yang terhormat. Saya buka dalam kamus juga, kata Nabi berasal dari kata nabwah. Nabwah itu ar-rif'ah. Rif'ah itu artinya tinggi. Disebut Nabi karena orang itu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Orang yang terhormat di sisi Allah disebut Nabiyun, itu dari kata nabwah. Maka hendaklah menolongnya, menghormatinya. Di surat As-Saff diterangkan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi limatu dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum. Ingatlah tatkala Musa berkata kepada Bani Israel, kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kamu menyakiti aku? Padahal kamu tahu aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kamu. Aisyah pernah memarahi
Yahudi. Ketika Yahudi bersikap buruk terhadap Rasulullah. Kata Aisyah, begitukah sikap kalian terhadap Rasul Allah? Ketika mereka mengatakan Assalamualaikum. Aisyah paham apa yang diomongkan Yahudi itu. Bukan assalamu, tapi asamu. Asamu itu kecelakaanlah bagimu, kebinasaan bagimu, begitu. Tapi kedengarannya seperti assalamu. Hati-hatilah, begitulah Yahudi itu. Membuat sesuatu menjadi samar dan mereka sengaja merusak pikiran umat Islam dengan hal-hal yang samar seperti itu. Contohnya asamu, kan dari kejauhan atau sepintas terdengarnya assalamu. Padahal bukan assalamu tapi asamu, begitu. Kata Aisyah, begitukah sikap kalian terhadap Rasulullah? Karena itu Allah memberikan arahan kepada orang yang beriman. Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu kenikmatan yang besar, yang mestinya disyukuri. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi karunia yang sangat besar, nikmat yang sangat berat nilainya. Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus seorang rasul dari diri mereka, dari manusia. Yatlu alaihim ayatihi, rasul itu membacakan ayat-ayat Allah yang berisi petunjuk sehingga manusia tahu. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka akidahnya, ibadah dan muamalahnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Yang mempelopori belajar dulu kaum perempuan itu adalah Rasulullah. Pada masa itu kan perempuan dihinakan. Justru di zaman Rasulullah kaum perempuan itu belajar, sehingga tahu ari belajar mah kudu kumaha hirup. Pajarkeun teh hayo we ngaji. Iya. Keun bae atuh. Ya, begitu ya. Seperti sekarang saja menghadapi bulan Ramadan, ada ketentuan. Kalau bukan Rasul yang menyampaikan, manusia tidak tahu mesti bagaimana bersikap. Dan tidak sedikit orang-orang yang menetapkan sikap keluar dari petunjuk Rasul akhirnya menjadi sesat. Di bulan Ramadan itu petunjuk dari Allah. Karena di luar Islam juga mereka berpuasa dari dulu. Malah puasa itu dianggapnya sesuatu yang bisa meningkatkan derajat, kehormatan, ngan ke itu nanti nyimpang kesaktian gitu. Mereka bertapa, tidak makan, tidak minum. Ya. Lalu diarahkan ini bahwa yang disebut puasa atau saum itu inilah caranya. Kenapa? Sebab dari puasa itu bukan untuk mencari kegagahan, kehebatan, nepi kuat teterak dikadek maraot we. Ya kan orang-orang yang disebut hebat, jawara, teterak dikadek teh maraot. Malah seringkali tahayul muncul.
karena kesaktiannya bisa menghilang, tapi dijajah ratusan tahun. Pantekah arti atuh hari bisa ngaleungit Pak atuh tekeannya Belanda teh. Ini kan kusut. Ketika di Mekah melaksanakan saum 3 hari tiap bulan, belum diwajibkan saum Ramadan. 13, 14, 15 itu tiap bulan. Lalu hijrah ke Madinah, baru ada perubahan. Ditetapkanlah saum sebulan Ramadan. Dan yang 3 hari menjadi sunat hukumnya. Kalau dulu 3 hari tiap bulan kali 12, 36. Nah setelah hijrah ke Madinah ditetapkanlah yang wajib 1 bulan dan ada saum Syawal 6 hari. Ada yang menyatakan hadisnya dhaif. Setelah kami teliti sahih. Yang dhaif pada, yang sahih ada. Ketika mau dipertemukan supaya umat tidak bingung, sudah sanggup tapi pada waktunya ternyata tidak hadir. Banyak alasannya. Kemudian juga ditetapkan di Madinah setelah hijrah itu sholat Qiyamul Ramadan, tarawih, tahajud sudah ada dari Mekah juga sudah berjalan. Kemudian hijrah ke Madinah di bulan Ramadan, maka ditetapkan syariat Qiyamul Ramadan. Jumlah rakaatnya yang itu. Dan setelah hijrah ke Madinah juga disyariatkan zakat fitrah. Sebelumnya zakat ada, tapi yang disebut zakat fitrah disyariatkannya setelah hijrah ke Madinah, kaitan dengan 1 Syawal itu. Dan setelah hijrah ke Madinah ditetapkan sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga manusia itu merenah pada tempatnya apa yang dilakukan oleh mereka itu. Kemudian Allah menetapkan aturan tanpa ada unsur kedzaliman. Saum Ramadan bagi yang kuat. Bagi yang sudah tua, jika saum kuat bisa, bukan kuat, tapi payah, jangan dipaksakan. Fidyah. Kenapa fidyah? Aturannya bulan Ramadan wae geus kolot komo Syawal atuh. Nah, gitu. Makanya kalau qada ini kan tidak pas ini aturan itu. Makanya fidyah gitu. Tidak ada unsur kedzaliman. Berapa besarnya? Ya, yang seukuran yang dimakan saja. Bagaimana kalau orangnya miskin? Ya sudah tua, miskin lagi. Tidak bisa untuk fidyah, ya menerima saja. Menerima fidyah, ya tidak saum, ya menerima, kenapa kan miskin. Tidak ada aturan Allah yang memberatkan. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengikuti aturan Allah. Bagi yang sakit, jika saum payah, jangan dipaksakan. Qada saja di hari yang lain. Dan Allah Maha tahu, tidak ada aturan qada dengan batasan. Mesti berapa pada bulan apa, tidak ada. Sering dipermasalahkan
Jangan dulu nyawalan, qada dulu karena wajib. Itu pikiran bukan dalil. Masa mendahulukan yang sunat daripada yang wajib? Mendahulukan nyawalan sunat sedangkan bayar utang wajib. Masa mendahulukan yang sunat? Eta mah pikiran bukan dalil. Kan meme sholat subuh oge sunat heula niriweuh teuing. Ya, memeh yang wajib deh kan sunat heula subuh oge. Inu ieu teh dipersoalkeun. Ya. Bagi yang bepergian jika payah jangan dipaksakan, ya qada saja. Karena safar itu termasuk asbabut takhfif. Sebab-sebab adanya keringanan. Satu di antara keringanannya adalah boleh tidak saum. Bukan tidak boleh saum. Boleh tidak saum. Ngabuburit ka Garut tuluy kana kupat tahu. Pan safar. Iya. Bagi yang menyusui, jika ada efek negatif terhadap anak, jangan saum. Fidyah saja. Bagi yang menyusui, fidyah. Bagi yang nifas, qada. Bagi yang menstruasi, qada. Sudah diatur semua. Itulah jasa Rasulullah yang tidak ada dan tidak bisa dibuat oleh manusia. Karena itu hendaklah menghargai, malah wajib hukumnya menghormati Rasul, menghargai Nabi, tapi sebatas penghormatan kepada Nabi, jangan mempertuhankan. Jadi menghinakan tidak boleh, tetapi melebihi batas sampai mengkultuskan pun tidak boleh. Oleh Allah ditempatkan dengan cara yang benar. Karena sampai sekarang ada yang menghargai, menghormati tapi berlebihan. Jadi mengkultuskan. Ketika Rasulullah masih hidup, terjadi kemarau panjang, kering. Pepohonan kering, banyak binatang yang mati. Datanglah kepada Rasulullah. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, terjadi kekeringan luar biasa. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar turun hujan." Cara sahabat ini disebut tawasul. Menjadikan sesuatu jadi perantara. Maka Rasulullah yang dijadikan wasilahnya, perantaranya. Oleh Rasulullah dilaksanakan. Lalu berdoalah Rasulullah kepada Allah agar turun hujan. Nah, itu peristiwa besar. Itu di pinggir Masjid Nabawi, ya, yang sekarang diabadikan dengan Masjid Al-Ghamam. Ghamam itu kan dari artinya awan, begitu. Jadi peristiwa besar kalau di Mekah, di Arab, itu diabadikan dengan membuat masjid, bukan patung. Ya. Dan di lapang itulah dulu. Jadi Rasul minta hujan itu di lapang di situ. Yang sekarang dibuat Masjid Al-Ghamam. Yang ingin tahu ya silakan ke sana. Dan di situ pula Rasul memulai sholat Id di lapang di pinggiran masjid itu. Ya. Turunlah hujan. Setelah Rasulullah meninggal dunia, terjadi lagi kekeringan itu seperti itu.
Para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi. Ini catatannya. Setelah Nabi meninggal terjadi lagi kekeringan itu. Para sahabat tidak sengaja datang ke kuburan Nabi. Tapi para sahabat mencari siapa yang paling tua dan dipandang soleh. Datanglah ke Al-Abbas lalu menceritakan pernah terjadi kekeringan di zaman Rasul, kami datang kepada Rasul. Sekarang Rasul sudah tidak ada. Kami datang kepada Anda. Tawasul kanu masih hidup silahkan. Para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi. Makanya saya sering tuh menyampaikan, kalau sekedar penasaran ingin tahu kuburan Nabi silahkan. Itu pun sudah terhalang tembok. Hanya lewat saja. Jangan sholat di situ, nggak ada. Kemudian minta-minta sambil nangis, nggak ada di situ. Para sahabat saja tidak datang ke kuburan Nabi, begitu. Yang sudah meninggal ya sudah saja. Ya. Inilah catatannya. Jadi tidak boleh menghinakan Nabi, menyakiti Nabi, tapi juga jangan berlebihan. Menghormatinya sehingga menjadi kultus. Muncullah cerita jasad Nabi mah bercahaya. Itu biasa bohong itu. Buktinya Aisyah kehilangan Rasul waktu malam, dia mencari ngayape gitu neangan dapoek atau hari bercahaya memal gitu. Ya, ini kebohongan, berlebihan, enggak biasa. Dan Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan inna ma'ana basyarum mislukum. Tiada lain aku ini adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, bedanya itu diberi wahyu. Menghormati wajib, menolong wajib, tapi jangan mengkultuskan, melewati dari batasan. Itu juga hukumnya haram. Ya. Beliau juga mengatakan, aku tidak tahu apa sih pembendaharaan langit itu. Aku hanya sekedar diberitahu. Tahu itu kalau sekedar yang diberitahu saja. Aku manusia biasa seperti yang lain. Tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok jika tidak diberitahu oleh Allah. Beliau hijrah ke Taif dilempari kan. Kalau tahu mau dilempari mau jadi ini gitu. Jadi manusia biasa jika tidak diberitahu oleh Allah. Ada yang diberitahu oleh Allah ketika beliau diundang oleh Yahudi untuk makan-makan. Karena Rasul itu senangnya kalau kambing itu ping-pingnya. Yahudi tahu. Rasul diundang. Ternyata ketika makan daging itu bicara, aku diracun. Itu diberitahu oleh Allah, tidak jadi Rasul, tapi sahabat ada yang korban. Dari situ dihantam saja sudah. Di Khaybar itu diserang. Begitu. Nabi pernah lagi jalan, sudah ada orang Yahudi di atas gunung mau menimpakan batu. Rasul tidak tahu. Pas sudah dekat, Jibril memberitahu, awas tuh, Yahudi mau membunuh kamu. Jadi secara manusiawi sama, beliau tahu kalau diberitahu oleh. Nah, menjelaskan tentang akhirat, neraka bukan peramal. Peramal masa depan, bukan. Itu kepastian, berita besar dari Allah. Isinya adalah kasih sayang. Agar manusia hidup berhati-hati karena nanti hidup yang abadi. Bukan peramal. Pajarkan teh peramal cina ustad teh. Bukan, tapi menyampaikan kebenaran berita dari Allah. Karena itu saya sering menyampaikan
Jika urusan akhirat tanpa dari Quran Sunnah itu bohong. Karena ini kepastian, ya. Itu jangan banyak rekayasa. Jadi dituduh nanti itu adalah ramal karena banyak rekayasa, itu wajar saja akhirnya begitu. Asal jadi murid mama ke di tulungan di akhirat. Mama nawai teu bisa nulungan dirina, nggak ada. Kau memakai jeung sorban segala rupa. Nu dina neraka murid mama dijahit make sorban ngagarantung. Hari nu di neraka lalintuh, hari mama begang ke bawah ka jero. Nah, ini ya. Lalu Allah menetapkan cara menghormati Nabi, yaitu dengan ucapan sholawat. Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu, ya, wahai orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, mereka menghormati begitu, menghargai. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya. Lalu itu redaksinya bagaimana? Nabi tidak buat sendiri. Para sahabat tidak bikin sendiri, padahal lebih ahli para sahabat, tukang syairnya banyak, bahasa Arab deh, tiwatan urang. Ya, ini belajar sedikit ya, Mamisah. Kalau para sahabat mau membuat redaksi sholawat kepada Nabi, tentu lebih paham. Karena mereka bangsa Arab, tukang nyian syair deh, ahli kena syair deh, pahade-hade ban. Daripada kita. Tapi ternyata para sahabat bertanya malah kepada Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami diperintah bersolawat kepada Anda. Bagaimana kami harus bersolawat kepada Anda di dalam sholat? Nabi dia, padahal Nabi merek nyieun mah tuh pinter bahasa Arab tuh. Agak lama diamnya juga. Sampai para sahabat saling berbisik, muntong nanyakeunnya karunya gitulah. Cicing we Nabi teh. Lalu turunlah tuntunan dari Allah. Baru disampaikan oleh Rasulullah. Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Itu dari Allah langsung. Beliau diam saja tanpa ada putusan. Nah, bersolawatlah kepada Nabi sesuai dengan tuntunan, begitu. Apakah para sahabat tiap sore? Nah, lalu ini maaf ya, kalau mendengar sholawat muncul tasawur teh nyanyi setelah adzan, kan itu ya. Tuluy we maca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sholawat kepada Nabi. Kita nu kabayangkeun jika maghrib. Ini yang dimaksud adalah Allah memberi ampunan, malaikat mendoakan. Itu yang dimaksud sholawat. Lalu untuk umat ini, doakan keselamatan bagi Nabi. Nah inilah kalau nabinya umat Islam, minta didoakan oleh umatnya. Beda jeung Yesus, menyelamatkan domba-domba. Di sini Islam mengajarkan untuk menghargai jasa yang lain, untuk menghargai jasa kepada nabinya ini, supaya hubungan dengan Nabi tidak putus, tetapi dengan cara sesuai dengan tuntunan.
Itulah Islam mengajarkan untuk menghargai jasa. Nu beunghar mere kanu miskin, nu ngadoakeun nu miskin nu beunghar. Miskin mugi sing tambih beunghar ceuk urang teh tibalik yang kudu mah nu beunghar ngadoakeun kanu miskin. Sing beungharnya bari mere teh kitu kuduna mah. Tapi inilah Islam mendidik menghargai jasa orang. Kata Nabi, jika kamu tidak bisa membalas dengan tenaga atau harta, doakanlah. Nah, begitu. Satu ayat saja dulu. Mudah-mudahan tidak lupa. Kita lanjutkan surat Al-Ahzab ini ya. Yang terakhir ini, saya kadang-kadang lupa rencanakan ini. Hari waktuna anu mana we deh gitu ya. Mohon maaf lah karena saya juga manusia gitu ya. Ya. Selalu kita lanjutkan dan mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan dengan sehat, selamat, bisa melaksanakan saum, dan kepada yang sudah meninggal dunia yang dulu bersama kita tidak sampai Ramadan tahun ini, semoga dapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sekian.